Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini Gus Ulil, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, seluruh kru NTV yang hari ini lagi bertugas. Syukur alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat sehat, hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita masih bisa bertatap muka di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan besok syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yusli Farinus. Saya di sini sebagai host di acara Qaulun Salim. Namun di sini saya tidak sendirian. Saya di sini ditemani oleh salah satu dai-dai muda di pengurus cabang Rijalul Ansor periode kemarin. Di periode kemarin. Karena periode sekarang belum terbentuk masih belum launching. Launching. Beliau adalah Gus Ulil. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Gus. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat lahir batin apa sehat semuanya apa? Sehat semuanya. Semuanya sehat nih. Iya. Sehat semuanya. Katanya kayak bahagia banget, ini ada apa Gus? Sekarang kita harus bahagia. Kenapa harus bahagia Gus? Di dunia hasanah hasanah. Wih. Bahagia di dunia dan di akhirat nanti ya. Kebahagiaan, kebungaan di dunia dan di akhirat. Iya. Gitu nggih? Iya, harus itu. Berarti di dunia ini kita harus bahagia. Bahagia, kita harus merdeka di dunia, harus bahagia. Oh, gitu. Harus selalu ada kebahagiaan. Karena dunia memang tempat kita untuk bahagia menuju bahagia yang lebih bahagia. Baik lagi. Oh, berarti di dunia ini tempatnya untuk bersenang-senang gitu guys. Iya. Ngoten nggih guys. Nggih, pasti. Bagaimanapun nasib kita, kondisi kita harus bahagia tetap guys. Harus bahagia karena apa? Kita harus menikmati apa yang terjadi. Oh gitu ya. Ya meskipun kadang itu pahit. Kopi pun pahit ada manis-manisnya. Obat itu pahit, tapi kalau nggak minum obat ya kita tetap sakit. Sehat-sehat. Oke, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kali ini saya dengan Gus Ulil akan mengangkat tema dengan doa sapu jagat. Tapi kali ini kita bukan membahas sebagai apa manfaatnya doa-doa, bukan, yaitu dari filosofi doa sapu jagat tersebut. Oke. Ngoten nggih Gus? Enggak. Gini Gus, doa sapu jagat itu sementara ini sudah banyak orang tahu Gus. Bahkan orang-orang itu sudah familiar lah doa sapu jagat itu kayak gimana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku kenapa kok doa itu berada di Al-Qur'an, Gus? Inilah sesuatu yang menarik. Ya. Di Quran itu ada beberapa doa yang redaksinya itu dari Gusti Allah. Meskipun mungkin ada doa daripada Nabi, tapi kan ketika kamu Al-Quran, maka itulah kalamullah. Iya. Itu sesuatu yang istimewa. Yeah. Di salah satu doanya itu ada terselip di soal Al-Baqarah ayat Al-Baqarah itu tadi. Ayat 11 berapa itu tadi? Ayat 201. 201. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kebaikan di dunia. Namun kita tidak lupa kita meminta kebaikan kita di akhirat, dan kita masih meminta agar terjadi dalam neraka. Kita berfilosofi banget. Mengapa? Karena itu adalah doa. Mengapa kalau ulama sahabat jagat? Karena doa ini betul-betul melengkapi apa yang seharusnya kita butuhkan. Iya, karena sahabat jagat. Berarti kan doa itu yang sifat menyeluruh. Semuanya. Fikulin. Semuanya. Bukan lagi. Ini ada yang kul mingkul. Semuanya untuk semua. Gitu loh. Pikul-pikulan itu. Iya, kalau kita bahas masalah nahwu kan ada badal, ghalat, badal, itu kul mingkul. Iya. Gitu
Gitu loh. Leres. Jadi kesemuan doa yang sifat universal. Gitu. Jadi yang dinamakan sabu jagat itu sudah semuanya yang Iya. kita butuhkan gitu. Yang dimaksud sabu jagat itu itunya. Iya. Jadi bagaimana doa ini mewakili apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, apa keinginan kita, apa yang kita cari. Gitu loh. Baik orang baik maupun orang buruk di situ tetap tercakup. Di doa itu tersimpan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Di dunia hasanah, fil akhirati hasanah, fil adzabannar. Kebaikan dunia. Ini semuanya mencakup semuanya. Ada orang baik, orang buruk, orang cacat, orang normal, semuanya ada di sana. Perbuatan termasuk perbuatan kita. Perbuatan semua ada di sana apa? Di dunia hasanah, dunia. Berarti kan bahwa ini mencakup sebuah keinginan kita. Jadi doa ini adalah sebuah jawaban dari apa yang kita cari. Sebuah solusi dari Allah dari apa yang kita cari, yang kita mau. Kebaikan di dunia. Nah, sementara di akhirat. Sementara itu Gus, doa ini kan tadi yang jenengan sampaikan adalah doa yang memenuhi apa yang dari keinginan kita ngoten nggih Gus. Lah, di sini kan di doa itu kan ada kebaikan dunia Gus. Yang dimaksud dengan kebaikan dunia itu kan kayak gimana Gus? Sekarang kita ada di dunia apa sih? Harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita. Itu yang ada di dunia ya? Ya. Kok ada wanita? Iya toh. Pasangan kan butuh pasangan toh. Oh alah, masuk. Kalau orang ngomong dia pasti harta, tahta, dan wanita. Tahta, wanita. Kalau bagi cewek harta, tahta, dan pria. Oh, betul ya. Nah, iya. Kan itu adalah kebutuhan secara prima, secara dasar. Siapa sih orang tidak ingin berkuasa? Siapa sih orang yang nggak pengen kaya? Siapa sih orang yang nggak pengen pasangan baik? Nggak ada. Itu maksudnya doa itu berarti kita keinginan di dunia itu akan dipenuhi apa enggak? Makanya kita meminta sebuah kebaikan. Terpenuhnya secara baik dan menjadi baik. Itu loh. Jadi kebutuhan kita itu bagaimana kita meminta sesuatu akan menjadi sesuatu yang baik. Mana fid dunya hasanah. Kebaikan. Sesuatu itu menjadi baik. Yang jelek menjadi baik. Yang buruk menjadi baik. Sepenuhnya awal kita jelek, tapi kita bisa menjadi baik. Jadi kemanfaatan kita, bagaimana kita dapat harta, ya jadi baik. Mana harta kita berdasarkan jadi baik. Kita menjadi orang kaya yang baik. Mana kita menjadi pasangan yang bisa diajak untuk ibadah, pasangan yang bisa dimenangkan hati kita. Qurratu aini, kan bahasanya apa? Mana akhirnya ada namanya qurratul uyun. Nah itu kenapa? Karena kebutuhan itu pasangan yang baik. Kenapa? Pasangan yang baik ketika kita ketemu pasangan yang baik, akhirnya tembusnya apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena apa? Kita mau ketemu yang baik. Harta itu tidak menjadi fitnah. Karena harta itu jadi barokah. Nah harta itu membantu kita untuk ibadah, bukan kita lari mencari harta, tapi ketika kita sudah selesai harta tidak bisa kita nikmati, berarti kan bukan hasanah. Iya, bukan nikmat, bukan kebaikan. Bukan jadi sesuatu yang baik. Bagaimana jabatan kita jadi manfaat. Kita mau ngomong A, lah tapi kita sendiri nggak ada kekuatan. Ya kita ngomong, kita nggak punya kekuatan, mau ngapain loh? Gitu. Sedangkan kita pun apapun itu perbuatan yang ada di lingkungan kan harus ada buruknya gitu ya. Ya makanya harta, tahta dan wanita itulah yang dasar. Makanya dikatakan doa sabu jagat. Iya, dunia hasanah. Benar adalah dunia dulu, kenapa? Kita hidup di dunia, akhirat besok. Dan kita di dunia, makanya kita fokus ke dunia itu. Sekarang kita bahasan dunia. Gitu loh. Berarti kalau akhiratnya sumbenain. Ya. Kita nggak tahu akhiratnya siapa dulu. Tapi kan dunia itu maksudnya akhirah. Dunia adalah ladang. Berarti kan bagaimana kita untuk memulainya. Maturun Gus. Ini
salah satu paparan pembuka awal. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau saya tanyakan. Mungkin masih pemirsa NTV yang ada di studio maupun di rumah lagi menanti-nanti, Gus. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di NTV setelah satu yang ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya dengan Yustifa di acara Qoblun Salim di hari ini. Kali ini saya masih ditemani oleh Gus Ulil, gitu ya. Alhamdulillah, ini kita masih berkecok atau kita masih bahas dunia Mas ya. Iya, kita bahas dunia dulu aja. Sapu jagat ini. Iya. Sapu jagat ini kan semua anggota apa-apa jagatnya disapu. Iya, dibersihkan. Dibersihkan atau semuanya. Dilahap semua gitu ya. Iya. Bahkan kita ngalah-ngalahkan pada multi universe. Ketika kita lihat di DC komik ataupun di DC film. Iya, leres guys. Nah, gitu guys. Tadi jadi kan sudah membahas dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia, guys. Dengan satu dasar yaitu harta, tahta, wanita. Manusia ini kalau sudah punya harta mesti ada yang belengkot, ada yang enggak. Ini caranya ini gimana, guys? Caranya mendapatkan harta itu ke anak? Apakah dengan doa itu kita dapat harta? Apakah dengan doa itu kita diselamatkan di harta di dunianya? Apa kita akan dipenuhi semua harta-harta yang ada di dunia itu? Maksudnya gimana? Ketika kita ngomong Rabbana atina fid dunya hasanah. Iya. Kalau kita ngomong harta, maka bagaimana harta itu masuk dalam sebuah hadis. Ketika kamu zuhud apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mendekatimu. Bagaimana ketika kita punya harta, kita agak gampang iri dengan orang lain, kita nggak gampang mas dengan orang lain, kita bisa membantu orang lain. Karena harta itu berputar, bagaimana kita menjadi kalangan-kalangan orang yang bingung menghabiskan uangnya untuk kebaikan. Gitu guys ya. Iya. Makanya orang Muslim itu dituntut untuk menjadi orang yang kaya, dituntut untuk menjadi orang yang kuat. Kita lihat para sahabat, tidak ada yang miskin kecuali yang 1-2. Bahkan Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya, sampai bingung harta yang mau ditaruh di mana, mau dihabiskan mau kemana. Kenapa? Karena harta itu penting. Iya. Ketika kita nggak punya harta, kita aja sekarang mau dari rumah ke sini. Butuh bensin. Bingung apa bensinnya piye, ngane piye. Ketika di sini untuk piye pantas dan lain sebagainya. Kita nggak ada harta, nggak ada kendaraan, kita bingung. Kita mau gimana? Makanya harta itu sebuah keniscayaan. Gitu loh. Dunia itu sebuah keniscayaan. Pokok. Ketika kita punya harta, ketika kita mampu, kita nggak gampang iri pada orang. Wah, orang mau rumahnya segede gaban. Kita juga bisa. Orang mau punya Alphard 5, 10, kita juga bisa. Terus kita kan karena kita udah mampu, kita nggak mungkin tahu iri. Iya, benar. Nah, kenapa ada iri? Karena dia tidak mampu. Iya, karena dia nggak usaha. Nah, loh, usaha tapi dia mampu, akhirnya iri karena dia tidak bisa mengikuti. Itu loh. Karena makanya harta itu penting. Sugih itu penting. Makanya kita jangan takut diadang ke dunia. Kenapa? Kita masih di dunia. Itu masalah harta. Masalah tahta. Mau nggak mau, kita itu dakwah harus bertahta. Harus punya power. Kita harus punya sesuatu yang membuat orang itu pada kita itu mau. Langsung sacep. Iya. Kita ngomong tahta bukannya jabatan loh, tapi sebuah power. Sebuah kekuasaan. Orang kuasa itu harus punya jabatan. Benar. Bagaimana apa yang kita inginkan bisa terjadi. Kita lagi ribet masalah milas yang lagi rame oplosan yang kemarin sampai gegeran itu yang masuk berita. Kalau kita punya kekuasaan, punya power, sekali ngomong, sekali tekan, diem. Punya hak lagi. Iya. Makanya
Mengapa Kanjeng Nabi itu ketika beliau membuat power dulu, kekuasaan dulu. Berarti masanya dulu yang dikatakan. Bagaimana kita mempunyai power kekuasaan untuk ma'ruf nahi munkar. Kita nggak punya power. Dibiarkan sama orang, kita ngomong kita nggak punya power. Mau ngapain? Dicamah lah. Iya. Makanya power itu sudah dunia hasanah. Kekuasaan untuk berbuat baik. Para wali disebut sunan atau susuhunan. Okay. Para wali itu susuhunan. Berarti apa? Orang yang punya tingkat tinggi di masyarakat. Ini disebut sunan. Susuhunan. Susuhunan ya? Iya. Berarti kan kenapa? Karena mereka tokoh-tokoh penting. Bahkan gitu pernah menjadi kerajaan Giri Kedaton. Sang Prabu Satmata. Yang bahkan beliau itu melantik raja-raja. Beliau adalah sultan yang melantik raja-raja di bawahnya. Raja Sultan Giri, Prabu Satmata. Gitu, berarti kan power butuh. Bagaimana belum dakwah Islam masuk ke mana? Masuk ke kerajaan. Akhirnya apa? Ketika raja masuk Islam, masyarakatnya masuk Islam semua. Kan sebuah power. Iya, benar. Ya, power itu penting. Terus wanita atau pria, pasangan. Dunia ini tidak lengkap tanpa adanya pasangan. Surga sebegitu indahnya. Nabi Adam masih masa kesepian. Mengapa? Masa sendiri. Padahal di sampingnya ada malaikat, ada tidak sebagainya. Nah, dia tidak punya pasangan dari jenisnya. Akhirnya Allah mendatangkan ibu Hawa. Berarti apa? Pasangan ini sangat harus ada. Pasangan itu sangat real. Karena apa? Makanya orang sukses itu karena ada pasangan yang sukses. Ada pasangan yang kuat. Gitu. Iya. Ada pasangan yang cerdas, pintar. Loh, banyak para wali-wali itu menjadi wali karena pasangannya. Oh gitu. Ada seorang wali yang bernama Abdurrahman Bajal Haban. Dia itu wali yang terkenal dengan doa yang Allah menurunkan makanan enak. Mustajabah. Ada wali yang kemana-mana naik macan. Ada Sayyidina Umar yang orang siapa yang tidak tahu Sayyidina Umar. Tetapi apa? Dimarahin istrinya menengcep. Enggak membantah ya. Enggak membantah, mengapa? Seandainya istrinya enggak kayak gitu, mungkin Sayyidina Umar tidak akan disebut macan Allah. Jadi pasangan itu sangat membantu kita. Jadi kita pasangannya enggak tepat, kita enggak mungkin duduk di sini. Nah, iya. Karena apa? Karena pasangan itu bahasanya apa? Segarwo, sigarine nyawa. Segarane nyawa. Sebagian nyawa kita. Malah ketika kita punya pasangan tidak tepat, berarti nyawa kita berarti digadaikan ke sesuatu yang tidak tepat. Benar. Makanya milih pasangan kan harus hati-hati. Sok moncong-moncong berarti. Iya. Segarane nyawa. Iya, makanya harus hati-hati karena apa ini di dunia. Ketika yang mau pasangan tepat, kita mau apa-apa semangat. Kita mau apa-apa terbantu. Mau ngapain kita langsung satset gitu. Ketika kita saat rendah, pasangan ya tetap menemani. Rasa kita tinggi, pasangan juga menemani. Kan banyak sekarang. Mengapa sekarang banyak orang-orang yang bercerai? Kenapa? Karena pasangannya tidak siap dengan kondisi. Tidak siap dengan apa yang kita apa yang terjadi kan dunia hidup kan di atas di bawah. Muter. Nah, kadang-kadang pasangan kita tidak siap untuk itu. Makanya mengapa? Ada di SMA ada namanya nazar. Dilihat dulu waktu ke I love you. Iya benar. Dilihat dulu bagaimana wataknya, bagaimana dia, gimana. Baru nanti kita cocok. Baru wes dihitbah. Lama baru nikah. Baru I love you gitu. Iya. Banyak pasangan yang pacaran bertahun-tahun ternyata kandasnya berapa hari, berapa bulan. Itulah hanya menunjukkan kelamaan yang rendah. Berarti kan ketidaksiapan. Iya, ini yang membuat seorang kuat adalah pasangannya. Makanya kita lihat guru kita. Mau apa kuat? Karena pasangannya betul-betul mensupport. Iya. Makanya dunia pasangannya ini dan anak-anak yang
soleh dan Soleh, soleha. Itu juga akhirnya buat dunia, akhirnya buat dunia hasanah. Nggih, leres saja. Akhirnya kita itu komplit sudah. Nah iya. Maka kita ngomong dunia itu, dunia itulah. Hartanya oke, Iya. dengan syarat kita mengamalkan dengan kebaikan-kebaikan, jangan Nah. hanya dengan kejelekan. Punya harta merasa bangga, merasa suud dan kebaikannya, nggak boleh gitu ya. Boleh. Maksudnya di dunia hasilnya itu ngoten nggih, dengan perbuatan dan sebagainya. Oke, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, habis ini kita lanjut tentang sapu jagat karena masih banyak lagi kita sapu jagat. Jangan kemana-mana, tetap di NTV. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yusdifar di acara Kolbul Salim. Pada hari ini saya masih ditemenin dengan Gus Ulil. Nah, Gus, kita kayaknya ini makin hangat pembicaraannya dengan tentang sapu jagat gitu loh. Warnanya sapu jagat tuh. Sapune sak mendi terus sapu jagat gitu. Apa suwede. Sapu jagat. Gus, jenengan sudah membahas tentang menerangkan tentang apa itu tahta, apa itu harta, apa itu wanita. Sekarang Gus, di dunia ini kan kita hidup di dunia gitu, di dunia ini. Karena ini jenengan masih bahas sapu jagat. Sapu jagat kan termasuk di dunia gitu. Iya. Di dunia dan khususnya di lingkungan kita sendiri Gus. Ini kok biasanya nih masyarakat itu kan bukan hanya bergaul dengan satu kelompok yang bukan. Bahkan di situ banyak kelompok, banyak orang yang notabene berbeda-beda permasalahannya, Gus. Sedangkan kita ini mau kelompok mau kelompok sini, mau ke sana, itu gimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada di dunia? Di dunia ini kita harus ingat, lebih banyak haters daripada lovers. Wow. Lebih banyak para pembenci daripada para pecinta. Dan di dunia ini lebih banyak masalahnya daripada tidak bermasalahnya. Dunia ini ada satu yang tidak sempurna, yang menunjukkan kesempurnaan pemiliknya. Jadi kalau kita ngomong di dunia hasanah, bagaimana kita mengelola hati kita, diri kita, menghadapi masalah-masalah yang selalu ada selama kita hidup di dunia. Cocote tonggo, irine tonggo, dan kadang masalah kita hadapi dengan pekerjaan, kadang masalah kita hadapi dengan rewele anak, istri, kadang ketika uang nggak begitu ada, tapi kebutuhan menumpuk dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menghandle itu? Bagaimana agar kita di dunia hasanah? Itu tuh banyak. Makanya kalau kita ngomong di dunia hasanah itu bukan tata wanita, tapi apa? Ya masalah-masalah yang ada, bagaimana masalah itu kita hadapi dengan baik. Karena di dunia ini kita tidak sendiri. Di dunia ini kita dengan orang lain yang berbeda, pemikiran berbeda, latar belakang berbeda, gaya berbeda, apapun saja. Pendapat pun berbeda. Iya, bahkan pendapatan lebih berbeda. Itu yang harus fixkan itu pendapatannya. Bagaimana kita menghadapi lorongan orang, bagaimana kita menghadapi, kita lihat Nabi Muhammad adalah insanul kamil, manusia yang paling sempurna, basyarlah kal basyar. Tapi bagaimana beliau menghadapi kematian Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib, dan akhirnya menghadapi tercaan para kaum Quraisy. Anjing Nabi bagaimana pusingnya sama Allah, dinaikkan ke Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Bagaimana kita Kanjeng Nabi mendapatkan fitnah Sayyidah Aisyah yang katanya selingkuh sama sahabat, padahal tidak begitu ceritanya, dan dia berpegang oleh para orang munafikin. Bagaimana beliau menghadapinya? Jadi apa? Dunia ini pasangan baik pun belum tentu lingkungan baik. Pasangan baik pun belum tentu teman-teman baik. Benar-benar. Makanya kita lihat di TikTokan bagaimana ada politik kantor. Jangan terlalu dekat dengan sana, terlalu ngikuti politik sana. Nah kita nggak tahu. Karena
Orang yang kita lihat baik belum tentu baik. Yang kita lihat jahat belum tentu dia jahat. Itu. Jadi ini kita lihat orang munafik kepada Rasulullah bagaimana? Nunduk tapi dia nyodok dari belakang. Nggih. Bagaimana para orang Yahudi akhirnya sampai diusir sama Rasulullah. Karena apa? Karena mereka mau menyerang Rasulullah dari belakang ketika akhirnya orang Nabi dibuat Khandaq. Soalnya dia ada Khandaq, mungkin di depan diserang Quraisy, di belakang diserang oleh kaum munafik, habis umat Islam. Orang Kanjeng Nabi manajemen itu. Kanjeng Nabi pernah sedih, Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana pura-puranya semuanya meninggal. Yang ada hanya satu, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Makanya di jalur Kanjeng Nabi tidak ada jalur pria, hanya jalur wanita. Nggih. Itu loh. Nasabnya hanya jalur wanita. Jalur wanita. Yang pria kan sudah meninggal semua. Sudah meninggal semua. Makanya jalur wanita. Kanjeng Nabi yang mesti Fatimah, Muhammad, Fatimah dan Hasan al Husain dan lain kebanyakannya menjadi Al Jailani, menjadi Al Hasani, menjadi Al dan sebagainya. Dengan apa? Karena beliau hidup ini tidak pernah sepi dari masalah. Kita sendiri aja tadi kena masalah, speakernya morat, marit sampai kita harus tag ulang itu baik, tapi bagaimana kita menghadapinya? Kita tidak bisa lari dari masalah. Kita semakin lari dari masalah, kita akan ketemu dengan masalah yang lebih besar. Berarti kita nggak harus pesimis gitu. Nah, kita itu ibaratnya apa? Hidup ini dinikmati, jangan dipikir. Jangan kebanyakan mikir, dinikmati. Kita lakukan. Ketika ketemu masalah, ya weh, bagaimana kita mencari solusinya. Kalau nggak bisa ketemu nyari sendiri, ya cari orang yang klop, yang kita lihat bisa mengasih kita solusi. Dulu. Berarti semua kehidupan itu nggak ada di dunia ini memang kita lahir itu untuk menciptakan masalah apa untuk gimana? Kita dengar untuk menghadapi masalah. Menghadapi masalah. Wis lahir ning dunia itu wis masalah, ojo ge masalah meneh. Lah iya, kita menghadapi masalah. Nggih. Kita kelahiran kita dunia itu sudah menghadapi masalah. Nggih, sudah menghadapi masalah. Kadang orang tua kita tidak siap. Kadang orang tua belum siap ngakikokan, kadang orang tonggo kok gini-gini baik. Sebenarnya kita di dunia itu masih kita tuh ada masalah. Dan di depan perjalanan kita pun masalah masih mengantri ya. Jadi bagaimana kita menghandle masalah tersebut agar tidak menjadi masalah yang lebih besar. Gitu loh. Terus triknya gimana, Gus? Tadi ya. Ya, kita analisa dulu permasalahannya apa, kita cari solusi. Kok nggak bisa, kita cari orang yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Nggih. Selain dari itu nggak ada. Makanya apa? Ada juga, Pak. Tanya pada ahli ilmu. Ini itu orang-orang yang tahu. Nggih. Kita ada masalah, jangan lari. Terus. Jangan lari dari masalah kalau ada masalah. Baik masalah dengan teman, atau masalah orang lain, masalah apa. Karena apa? Kadang-kadang masalah itu kita cari datang sendiri. Tapi bagaimana kita mengantisipasi, kita tahu, orang ini mudah masalah, kita hindari. Dan padahal apa? Agar tidak ada masalah. Udah tahu jalan satu arah, kok kita lawan arah? Berarti kan kita cari masalah. Ya, udah tahu jalan arah, ya wis di arah, meskipun kita harus balik lagi muter jauh. Daripada kita buat masalah baru. Benar. Daripada kita terorak-arit kena tilang. Iya. Kita di jalan tol, udah tahu kita salah belok. Ya kita harus tetap muter, bagaimana lagi? Karena kita kembali lagi, misalnya kita bayar lagi. Jadi sudah kita bermasalah, gak sampai tempat tujuan. Laras. Itu pun jauh, tetap harus dilakukan. Terus Gus, niki kan tadi kan kita hidup di dunia ini sudah menghadapi sebuah masalah. Ya. Sementara di dunia ini kan bukan hanya masalah saja yang kita hadapi, Gus. Banyak lagi selain masalah yang di dunia ini, Gus. Selain jenengan tadi sudah bilang, misalnya kalau kita sudah menghadapi masalah jangan lari, jangan ojo sengidan, ojo sembunyi dari masalah. Jangan lari dari masalah, kita harus menyelesaikan dengan kebaikan atau dengan yang bagus gitu lah, guys. Nah, selesai masalah ini selesai, itu ada lagi, Gus. Mungkin di dunia ini apa dari kesehatan atau dari mana itu gimana? Kesehatan itu kan masalah juga kan. Oh, termasuk masalah juga. Masalah juga.
kita tidak menjaga tubuh kita, tidak menjaga mereka kita sakit, itu masalah juga. Kadang dapat membuat masalah orang lain. Jadi masalah itu bukan masalah Masalah itu kepada bukan orang. hanya masalah zahir, ada masalah batin. Masalah itu kan sesuatu yang selalu ada. Makanya kalau kita mau masalah itu sesuatu yang selalu melekat ke manusia. Berarti hati ini pecah, patah hati itu termasuk masalah. Masuk masalah. Oh, gitu ya. loh. Sakit masalah. Iya, iya, iya. Gak ada uang masalah. Loro hati Loro hati masalah. Ngelorone hati uang masalah. Lebih bermasalah lagi. Lah, iya. Tapi Oke. bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita manajemennya agar Oke, tidak menjadi masalah yang besar. Bagaimana masalah itu menjadi al-hasanah. Itulah yang harus kita cari. Benar, benar. Pemirsa, NTV dimanapun Anda berada, Mas, kayaknya ini semakin semakin menghangat kisah kita guys, tentang berbicara tentang dunia. Jangan kemana-mana, tetap di acara Qabul Salim setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya dengan Yuslifar di acara Qabul Salim. Hari ini saya masih ditemani oleh Gus Ulil, lagi hangat-hangatnya membicara dengan sapu jagat ini. Gak mari-mari Mas sapu jagat ini, soalnya sapune wis gede. Makanya apa? Bahasan ini tidak bisa yang satu kali. Gitu ya. Karena saking besarnya. Sangat besarnya jagat Kita ya. aja masih bahas dunia aja butuh 4 term kan. Sampai 1 jam. Iya, iya, iya. Makanya kita ada kelanjutan lagi sapu jagat versi kedua. Oh gitu ya. Untuk bahas dunia akhiratnya Oh gitu. sama nerakanya. Ya, katanya berarti kan ada 2 sub segmen. Wah, iya, ada 3 subsegmen Fitunya, bahkan. Akhirat, Fitunya hasanah, Wa wa fil fil hasanah, akhirati hasanah, hasanah, wa qina adzabannar. Dan apa? Pertolonglah kami di neraka. Dari api neraka. Dari api neraka. Ah, iya. Berarti jenengan ada potensi masuk neraka. Wah, kita semua dan potensial banget. Oh gitu ya. Mungkin kita itu 99,9% itu lebih banyak masuk nerakanya. Oh gitu ya. Iya. Karena di doanya kan sudah ada wabil akhirati hasanah atau wakina ada. Makanya wa qina adzabannar itu yang sulit. Ini Larinya itu yang sulit. pertolonglah di dunia, pertolongan di akhirat, pertolongan di api Dari api dari neraka. api neraka. Wih. Ngeri nih gitu. Ngeri. Kayak saya bayang nih. Wis, kula gandul teng sarunge Kiai mawon lek ngoten. Pene selamat. Derek-derek kalau jenengan mawon kula. Pene selamat kula. Oke guys. Wah, hari apa namanya? Jenengan tadi sudah membahas tentang kebaikan di dalam dunia. Ini masih saya tanyakan lagi bulan di dunia ini. Masih seputar dunia ini, Gus. Ya, kita di dunia Mas ya. Nggih, Kita masih ke dunia Mas ya. kula masih ke dunia. Bahkan belum mencapai harta yang sugih. Terus jenengan wong Islam kudu sugih ngono kan. Iya, wajib sugih. Wajib kan ya. Wajib sugih. Ini saya harus sugih. Kalau nggak sugih kita nggak bisa bawa niken selindri Iya, kemarin sama Deni Cak Nan. Iya. Karena apa? Mereka kan butuh. Fulus. Nah, iya. Plusnya nggak kecil benar kan mereka. Oke. Benar. Gini guys, di kehidupan di dunia ini kan kita bukan menghadapi masalah tadi kata jenengan. Menghadapi masalah kan kita butuh ilmu, Gus. Ilmu itu pun kan kita yang cari di dunia ini, Gus. Ini ku pripun. Ketika kita mencari al-hasanah. Mengapa hasanah itu ada taknya bunder? Oh, hasanah ini lho. Taknya bunder. Tak marbutok Tak marbutoh kata orang-orang. Iya, katanya Sing anak-anak kalau PPG. ngaji, ya, mengapa kita butuh kebulatan tekad agar kita itu menjadi sebuah kebaikan. Jadi ketika kita minta kebaikan, kita jangan pantang menyerah. Ketika ada masalah, kita bergerak, kita harus bahkan cari solusi. Bukan dapat masalah baru. Ketika kita mau di dunia baik, maka kita harus berbagi diri kita dulu. Maka ketika kita mau sugih, iya megawe. Kita mau sugih, ya maka kita harus berusaha. Ketika kita mau menjadi orang yang berpangkat, orang yang berpengaruh, ya kita harus berusaha bagaimana kita menjadi posisi itu. Kita mau cari pasangan yang baik, istri yang cantik, yang solehah, yang gana sebagainya, maka kita harus mencari itu.
ojo ungkang-ungkang. Karena Cok kita ngopi dituntut wae. untuk ikhtiar. Nggih. Terus tetap ada ikhtiarnya. Bener, Harus bener, ada bener. bagaimana kita mencari caranya. Gitu Ilmu loh. tadi yang caranya. Nah, iya. Makanya tetap al ilmu, tetap Nggih. pengetahuan. Karena apa? Untuk mencapai itu tanpa ada sebuah pengetahuan, maka kita tidak bisa. Leres. Kita mau baik, lah kita nggak tahu baik itu kayak gimana. Bagaimana Baik. kita tahu? Kita mau bagus, tapi kita tahu bagus bagaimana? Kita bingung. Baik itu baik yang bagaimana ya? Loh lah iya. Baik menurut saya, menurut kamu, menurut mereka. Baik menurut kita dan baik menurut tukang las berbeda. Apalagi baik kepada orang yang jelek pada kita. Loh lah iya. Baik menurut orang jelek pada kita dan baik menurut kita pada dia ini nggak sama. Beda lagi. Baik kita pada orang jelek, jelekin kita. Yo aja ngelokno. Nggih. Lek meneh baik bagi orang jelekin kita. Ya awakmu aja ngono, awakmu harusnya gak ngono, Pak. Jadi di dunia itu kan kita harus ilmu itu wajib ya Gus ya. Wajib kita dunia. Wajib ya. Berarti kita itu harus menuntut ilmu bermanfaat selain untuk menghadapi sebuah masalah-masalah tersebut ya sih. Karena tanpa sebuah pengetahuan, kita nggak tahu apa itu. Iya, benar. Gimana caranya untuk menekel masalah? Nah. Bagaimana caranya kita untuk biar tahtanya lebih tinggi? Wong tukang buat tahu aja loh. Kalau dia yang tidak tahu sesuatu buat tahunya, maka dia tidak bisa membuat tahu. Nggak bisa nyetak tahu ya. Nah, iya. Bahkan Bener. orang buat tahu pun harus punya pengetahuan. Padahal dia sudah membuat tahu. Tekstur tahunya kayak gimana? Iya. Bener. Gus, pertanyaan terakhir Gus. Pertanyaan terakhir buat saya Gus. Khususnya di pemirsa NTV dimanapun Anda berada, yang terakhir itu apa? Gini, sekarang pemuda itu Gus, kebanyakan itu kan kayak mengentengkan sebuah ilmu. Padahal ilmu itu kan ujung tombak terasa jenengan tadi, ujung tombak dari yang ada di dunia ini. Kita kaya karena ada ilmu, kita punya tahta karena ada ilmu, bahkan kita punya wanita yang tepat pun karena ada ilmu. Nah, gimana caranya, tips dan trik untuk pemuda-pemuda di zaman sekarang ini Gus, yang lagi mengentengkan sebuah ilmu, yang lagi bergila-gila dengan gadget Gus, gimana nih? Sebenarnya ketika kita ngomong gadget itu hanyalah media. Bagaimana kita mengambil kebaikan dari media tersebut? Iya. Nah, saya aja informasi saya dapat apa dari TikTok, dari WN, saya dapat. Saya itu bahkan ada belajar sesuatu dari TikTok. Menarik, ini menarik untuk dibahas. Mengapa? Karena kita mengambil sebuah kebaikannya. Lagi bagaimana kita mengambil sesuatu yang masuk ke diri kita. Ini informasi loh. Bagaimana kita mengambil informasi yang baik dan meninggalkan yang buruk. Jadi bukan salah gadgetnya, tapi salah kita tidak bisa menganulir mana yang baik, mana yang buruk. Karena nggak punya ilmu tadi, Guys. Iya, makanya kita harus tahu ini yang baik, yang buruk bagaimana, ilmunya bagaimana. Makanya tetap pengetahuan itu penting. Tetap kita harus punya guru berarti gitu sih. Iya. Nggak harus dari informasi di HP gitu kan maksudnya saya. Ya tetap kita harus ketika nggak paham kita tanyakan orang yang kita anggap tahu lah, teman-teman yang lebih tahu lah. Ya istilahnya guru lah gitu ya. Ya nggak harus guru, teman ya. Karena apa? Kalau kata guru itu kadang terlalu tinggi, tapi karena orang yang lebih kita anggap lebih tahu daripada kita, yang lebih paham daripada kita, agar kita tidak salah informasi. Yang lebih luas wawasan daripada kita. Karena sekarang sesuatu bisa dibuat dengan rekayasa. Kesan. Apalagi sekarang ada dunia AI. Ada Deeppak, ada ChatGPT, ada sebagainya. Bahkan skripsi aja tinggal klik buatan saya skripsi. Dah ada semua. Selesai. Urusan. Tinggal lulus saja. Itu membuktikan apa? Bagaimana kita menggunakannya. Saya sendiri nggak begitu suka dengan AI. Mengapa? Pembodohan. Iya, kecerdasan buatan saja. Tapi bagi orang lain belum tentu. Iya. Karena untuk bisnis bisa jadi itu menguntungkan gitu. Gak mesti juga. Iya. Gitu loh. Leres. Gus, matur nuwun atas paparan kupasan dari istilah sapu jagat ini. Sebenarnya belum selesai, Gus. Masih banyak lagi pertanyaan. Namun terhubung waktu kita terbatas, Gus. Mohon maaf, Gus. Kita mungkin
nanti bertemu lagi di segmen-segmen yang berikutnya. Iya, Ngoten, Sabut Jagat Sampai- 1.2. Ngoten nggih. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kali ini waktu sudah menunjukkan sudah habis, ya, mohon maaf. Yang saya sebagai host di acara Kebun Salim dengan Gus Uli sebagai narasumber, apabila ada salah kata baik perbuatan yang menyinggung panjenengan semua, sekali lagi saya dan Gus Uli sebagai narasumber mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.